Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teris Eprisandi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat program array 2 dimensi di Pascal. Jadi di sini saya akan menggunakan Android saya. Jadi teman-teman sekalian bisa juga menggunakan laptop atau PC. Nah, langsung saja kita langsung praktekkan. Pertama-tama itu kalian buka terlebih dahulu Pascal kalian, atau teman-teman sekalian menggunakan Android. Jadi di bagian atas itu ada balok 3, klik saja satu kali. Terus di bagian bawah ini ada tanda plus, klik saja satu kali, dan selanjutnya di sini ada file baru dan buat folder baru, klik saja file baru. Nah, di sini adalah nama file kita atau nama program kita. Di sini saya akan mencontohkan membuat array lalu. Nah, ya, untuk judul ini tidak boleh menggunakan spasi karena kita harus menggunakan karakter. Jadi di sini simbolnya kita pakai simbol. Di sini namanya array 2 lalu underscore dimensi. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal klik OK saja. Nah, selanjutnya di sini kita hapus. Nah, di sini kita hapus. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara membuat deklarasi array 2 dimensi. Jadi untuk format penulisannya adalah sebagai berikut. Di sini kita enter, lalu ketikkan var, lalu spasi. Nah, di sini kita akan membuat nilai. Titik 2 array, lalu spasi, lalu buka kurung siku. Jadi fungsi buka kurung siku ini adalah untuk mengelompokkan mana baris dan mana kolom seperti itu. Nah, di sini kita barisnya kita buat 1 titik-titik sampai 2. Sampai 3 maksudnya. Selanjutnya untuk kolomnya itu kita buat 3. Kita buat 2 dengan cara lalu 1 titik lalu 2. Di sini ada kolom 2. Kolom ini 2 ini adalah kolom untuk nilai. Nah, kita tutup kurung dulu. Nanti kita ketik lagi op, lalu tipe datanya integer. Integer lalu titik koma, enter. Nah, jadi inilah contoh yang nanti kita buat, program yang kita buat. Di sini kolomnya itu ada 3. Di sini bisa teman-teman lihat ini ada nama. Sini nama ini terdapat 3 nama siswa. Sedangkan untuk bagian nilai itu ada 2 kolom. Jadi 3 ini 1 sampai 3 ini adalah baris. 1 sampai 3 ini adalah baris. Ini 1 2 3. Ini adalah baris. Nah, sedangkan untuk kolomnya, untuk kolom nilainya ini ada 2. Ini kan 1 sampai 2. Nah, selanjutnya kita akan hitung total kolomnya. Di sini kita ketikkan saja nama, lalu spasi, titik 2, lalu array, lalu spasi, buka kurung siku, lalu kita ketikkan 1 titik lalu 3, tutup kurung siku, lalu off, lalu tipe datanya string. Lalu buka kurung siku, lalu 25. Di sini 25 ini adalah karakternya atau banyaknya huruf atau angka seperti itu ya. Tutup kurung siku lagi, titik koma, min i, lalu koma j, lalu spasi, titik 2, lalu tipe datanya itu ini i, koma j, lalu titik 2, selanjutnya tipe integer, lalu titik koma. Oh iya, di sini salah, ini harusnya array, maaf ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh deklarasi array 2 dimensi. Nah, yang kita buat ini, nah ini bisa teman-teman lihat, ini adalah gambar ini
Nah, 1 sampai 3 ini, 1 sampai 3 ini saya jelaskan lagi biar kalian itu sedikit paham, biar tidak keliru. 1 sampai 3 ini adalah baris. Di sini ada nama, ini ada di sini ada contoh, di sini namanya Pahol, Debbie, lalu Eper. Berarti 3 baris ya. Nah, untuk kolomnya, nah 1 sampai 2 ini adalah kolom nilainya. Berarti ada 2 untuk kolom nilainya ya. Jadi untuk kolom nilainya itu ada pelajaran, IPA, lalu IPS. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan di bagian nama, di bagian nama ini ada 3. 3 itu adalah kolomnya, terhitung dari nama siswa, mata pelajaran IPA, lalu mata pelajaran IPS, seperti itu. Nah, itulah contoh mendeklarasikan array 2 dimensi atau cara penulisan atau formatnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah lain. Perintah lain, tapi untuk kelanjutan program ini kita ketikkan di sini. Kan di sini sejajar. Kita hapus dulu, jangan dibikin sejajar. Nah, di sini kita ketikkan saja begin. Enter. Nah, di sini kita sejajarkan di bagian I, J. Nah, jadi di sini kita sejajarkan, beginnya sedikit keluar ya, tidak sejajar. Nah, ketikkan CLRSCR lalu titik koma, selanjutnya enter. Nah, di sini kita ketikkan lagi text color. Jadi text color ini adalah untuk mewarnai program kita nanti, atau intinya mewarnai program yang kita buat nanti. Nah, kita kasih atau kita buka kurung lalu 14. Nah, lalu tutup kurung dulu, titik koma. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Nah, saya jelaskan sedikit. Text color ini adalah nama atau mewarnai program kita. Kenapa 14 ini? Mungkin kalian bertanya, 14 ini adalah tanda warnanya, atau kalau kita mengetikkan angka itu adalah format warnanya atau nama warnanya. Jadi untuk nama warnanya itu adalah, nah, jadi untuk warna 14 ini adalah warnanya kuning cerah. Bisa juga kalian ganti warna 10. Kalau warna 10 itu hijau cerah. Bisa juga kalian ganti warna 11. 11 itu atau angka 11 itu biru muda. Jadi 3 warna ini yang saya tahu dalam program, ada 3 warna. Mungkin bagi teman-teman yang tahu warna lain silakan diganti. Jadi di sini saya mensarankan yang saya ingat saja. 14 itu ingat ya, 14 itu warna kuning cerah, sedangkan 10 itu hijau cerah, 11 itu biru muda. Di sini saya gunakan kuning cerah saja dengan format huruf 14. Dan selanjutnya kita akan mengetikkan lagi atau kita membuat lagi input data nama siswa. Caranya ketikkan for spasi lalu i.2 lalu sama dengan spasi 1 spasi 2 lalu 3 spasi lagi do, enter. Nah, di sini kita ketikkan begin. Begin ini sejajar di bagian atas ini, begin. Sedikit keluar ya, begin ini tidak sejajar dengan bagian for ini. Begin lalu enter. Nah, selanjutnya kita ketikkan lagi perintah lain, tapi ini sejajar dengan bagian for. Jadi bukan di begin ya, tidak sejajar di bagian begin. Nah, selanjutnya kita ketikkan uret buka kurung, uret buka kurung, petik atas 1, lalu kita ketikkan nama siswa, nama siswa, lalu spasi petik atas 1, lalu koma i, koma lagi petik atas 1 lagi, selanjutnya spasi lalu titik 2,
selanjutnya petik atas 1, selanjutnya tutup kurung, lalu titik koma, selanjutnya spasi. Nah, kalian ketikkan saja readline lagi. Setelah itu buka kurung, ketikkan nama, selanjutnya buka kurung siku, lalu i, tutup kurung siku, lalu tutup kurung biasa. Selanjutnya dikasih titik koma, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini adalah proses atau langkah-langkah input data nama siswa. Dan selanjutnya kita akan proses penginputan nilai. Nah, di sini nilai ini ada 2 mata pelajaran. Cara mengetiknya seperti ini. For, lalu J titik 2, lalu sama dengan spasi, lalu 1 tuh, lalu 2. Jadi di sini 1 sampai 2. 1 itu pelajaran IPA dan kedua itu pelajaran IPS. Lalu spasi do. Lalu enter, selanjutnya begin. Sejajar di bagian atas ya, begin ini. Begin, enter. Ini sejajarkan lagi, kita ketikkan perintah lain. Selanjutnya ketikkan lagi write buka kurung, write buka kurung, write buka kurung, maaf, write buka kurung, petik atas 1, lalu nilai pelajaran. Selanjutnya ketikkan nilai pelajaran ke, seperti itu. Spasi, lalu petik atas 1, koma, i, koma lagi, petik atas 1. Selanjutnya, oh maaf, bukan i, saya lupa, G, seperti itu, koma, petik atas 1, lalu sama dengan, spasi dulu, sama dengan, lalu petik atas 1, tutup kurung, lalu titik koma, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ketikkan lagi readline. Masih sejajar dengan bagian atas ini ya, bagian write ini. Readline, lalu buka kurung biasa, nilai, lalu buka kurung siku, lalu i, lalu koma, j, buka kurung tutup kurung siku, selanjutnya tutup kurung biasa, lalu titik koma, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ketikkan lagi n, titik koma, enter, n lagi, titik koma lagi, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini adalah proses mencetak data yang telah kita input tadi. Caranya ketikkan saja write len, lalu titik koma, enter, dan selanjutnya ketikkan lagi readline lagi, lalu buka kurung biasa, lalu petik atas 1, ketikkan lagi hasil input data, lalu petik atas 1, lalu tutup kurung, lalu titik koma, enter. Nah, selanjutnya proses mencetak nama siswa. Perintahnya adalah for spasi i titik 2 sama dengan 1
lalu 3 spasi do, enter. Nah, kita ketikkan lagi begin, sejajar bagian atas itu begin. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah lagi uret, enter, uret buka kurung, lalu selanjutnya jangan lupa buka kurung siku, lalu ketikkan i, lalu tutup kurung siku, lalu titik 2. Nah, di sini ketikkan 25, itu 25 ini adalah karakternya, lalu koma, petik atas 1, spasi, petik atas 1 lagi, lalu tutup kurung, lalu titik koma, enter. Nah, selanjutnya contoh atau proses mencetak nilai siswa. Jadi perintahnya seperti ini, for spasi j titik 2, lalu sama dengan, setelah itu spasi 1 spasi lagi 2. Di sini berarti 2 mata pelajaran tadi ya, 2, lalu do, enter. Ini ketik begin lagi sama sejajar seperti tadi. Nah, selanjutnya ini tidak sejajar ya, kita ketikkan lagi uret buka kurung nilai, setelah itu buka kurung siku, lalu i, lalu koma, lalu j, lalu tutup kurung siku lagi, selanjutnya titik 2, dan masukkan. Sini kita memasukkan 4 karakter atau 4 huruf ya, maksudnya 4 angka, bukan 4 huruf, kan nilai itu berupa angka, bukan berupa huruf. Ini banyak karakternya, 4, lalu koma, petik atas 1, spasi, petik atas 1 lagi, lalu tutup kurung, lalu titik koma, lalu enter. Nah, selanjutnya ketikkan perintah n, titik koma, enter, ketikkan lagi redline, lalu titik koma, lalu enter lagi, ketikkan n lagi, titik koma, enter lagi. Sini kita buat saja bagian sini sedikit tidak sejajar ya. Sini kita ketikkan learn, lalu titik koma, selanjutnya enter, selanjutnya ketikkan n. Nah, mungkin seperti ini contoh pembuatan program array 2 dimensi. Nah, sekarang kita uji cobakan apakah berhasil atau tidak, atau berjalankah program yang kita buat ini. Langsung saja kita coba. Sini kita klik play atau kita jalankan. Nah, ternyata program yang kita buat ini sudah berjalan. Di sini tadi sudah saya mencontohkan namanya itu, nama siswa pertama itu Pahul, lalu enter. Nah, nilai pelajaran Pahul ini kita anggap saja 90 untuk IPS-nya, maksudnya IPA-nya. Nah, nilai pelajaran kedua Pahul ini atau pelajaran IPS-nya yang kedua ini kita buat 80 saja. Nah, selanjutnya nama siswa kedua ini kita buat saja Debbie, enter. Untuk nilainya kita buat 95. Nah, nilai pelajaran kedua ini Debbie ini kita buat saja 88.
Nah, selanjutnya kita buat siswa yang ketiga ini E per. Enter. Nah, untuk pelajaran E per ini untuk IPA-nya kita buat saja 98. Untuk nilai pelajaran kedua atau pelajaran IPS-nya kita buat saja 90 seperti ini. Jadi kita tinggal enter lagi. Nah, dari hasil input data bawah kita lihat di sini Pahul nilai IPA-nya itu 90, IPS-nya 80, sedangkan lebih untuk IPA-nya itu 95 nilainya, sedangkan IPS-nya itu 88. Untuk EPER nilai IPA-nya itu 98, sedangkan IPS-nya itu 90. Mungkin seperti ini saya bisa memberikan contoh array 2 dimensi. Silakan mencoba, semoga berhasil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.